Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Mareta dengan NIM 41820110029 dari Fakultas Ilmu Komputer. Perkenankan saya membawakan materi di hari ini dalam rangka untuk memenuhi tugas besar 1 Pendidikan Agama Islam. Saya akan membawakan tema hukum pernikahan di dalam Islam. Yang pertama, definisi nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakah. Sinonimnya tazawwaja, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama dari mazhab Hanafi, definisi nikah sendiri adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Yang kedua, mazhab Maliki. Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab dengan sihah. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tajwid, atau lafaz yang maknanya sepadan. Lalu ada mazhab Hambali. Nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tajwid, dan lafaz yang punya makna sepadan. Lalu ada rukun nikah. Nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak, dan ahli kitab dengan sihah. Yang pertama rukunnya yaitu ada wali, saksi, akad nikah, dan mahar atau mas kawin. Wali dan saksi. Yang pertama wali. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedua ada saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni. Asy-Syaukani dalam Nailul At-Tahar berkata, hadis dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Lalu akad nikah. Akad nikah sendiri adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadus Sholihin. Dalam akad nikah, ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab qabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Dan yang kelima, adanya saksi-saksi. Lalu ada mahar. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan, karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam. Tetapi yang disunahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah atau ringan. Hadis riwayat Al-Hakim 2692. Lalu ada syarat calon istri. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua tidak bersuami dan tidak dalam iddah, yang ketiga bukan mahram calon suami, yang keempat terang jelas bahwa calon istri itu bukan kunsta dan betul-betul perempuan. Selanjutnya belum pernah dili'an atau sumpah li'an oleh calon suami,
Selanjutnya, tidak sedang dalam ihram. Selanjutnya, calon istri rela atau tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Lalu yang terakhir, telah memberi izin kepada wali untuk menikahinya. Lalu ada syarat calon suami. Yang pertama pastinya beragama Islam, dan yang kedua bukan mahram dari calon istri, dan jelas halal nikah dengan calon istri. Lalu terang atau jelas bahwa calon suami itu betul-betul laki. Lalu tidak sedang mempunyai istri 4, lalu tidak mempunyai istri haram dimadu dengan calon istri. Yang terakhir, calon suami rela dan tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhnimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Lalu selanjutnya, hukum nikah. Hukum nikah bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Berdasar penjelasan Said Mustafa Al-Kin dan Mustafa Al-Bukha dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'il, yaitu hukum nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hukum nikah itu sunnah. Nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa bisa menjadi tameng baginya. Yang kedua, hukum nikah yaitu sunnah ditinggalkan. Nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang-orang yang ingin menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk dia menikah sekaligus menafkahi istri. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut sebaiknya mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segera mencukupi kemampuannya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 33 yang artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Hukum nikah yang terakhir adalah makruh. Nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang itu juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi, apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam pernikahan. Lalu ada tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan yaitu yang pertama memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa. Yang kedua, menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Lalu, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang. Lalu yang kelima, menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut adalah untuk memelihara kemaslahatan dalam pernikahan, yang bersangkutan mesti memperhatikan dan menaati peraturan agama dan negara dalam hal ini fikih dan aturan undang-undang. Dalam mencatatkan pernikahan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan, akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak orang lain. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.